Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Budianto dari Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang metode kompresi dalam aplikasi MATLAB dan pengguna dan pembandingan antara gambar sebelum dikompresi dan sesudah dikompresi. Nah, langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi MATLAB-nya. Setelah terbuka, kita open, ini kita download. Nah, kita di sini menggunakan pertemuan 10 final. Kita select folder. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, pertama-tama kita buat dulu tweetnya. Kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau kalian mau nyimpen di filenya ini, kita klik ini dulu, kita browse. Nah, ini kalian bebas untuk nyimpennya dalam bentuk apa, terus namanya apa, bebas. Ini kita pencet OK aja. Nah, hasilnya keluar seperti ini. Dikarenakan saya udah membuat, jadinya kita tidak usah membuat lagi, oke? Nah, ini kita sudah membuat compile 1 FIG. Nah, kemudian kita buka open in with. Nah, inilah hasilnya. Di sini yang bulatan gedenya ini kita menggunakan panel, tapi detailnya dihilangin. Nah, ini detailnya dihilangin di sini. Nah, detailnya kosong kan. Nah, kemudian ini dalamnya kita menggunakan static text. Sama aja nih, kayak gini tuh. Nah, di sini kita menggunakan push button. Kita klik dua. Nah, di sini dia menggunakan push button tuh. Sama, aduh, sama nih dua menggunakan push button. Ini juga sama. Oke, yang atas. Nah, di sini original image size ini originalnya ini comprise-nya, tapi ini dalam bentuk kilobyte. Nah, di sini untuk menampilkan hasil dari kilobyte-nya ini berapa kilobyte, di sini juga sama. Ini berapa kilobyte. Nah, setelah selesai, nah di sini juga kita jangan lupa untuk mencet dua kali terus mencet callback untuk menjalankan dari select image-nya itu, dari button-nya itu. Ketika kita tidak menjalankan callback-nya itu, maka tidak akan jalan dan akhirnya gagal. Tuh. Nah, yang satunya juga sama. Jangan sampai lupa untuk ditekan callback. Nih, sama nih mencet callback. Nah, di ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan codingannya ya. Ini codingan ini sama kayak pertemuan sebelum-sebelumnya juga yang udah pernah kita bahas. Yang pertama ini adalah nama dari filenya, nama file dari V-nya. Kalau ini kita menggunakan compile 1. Nah, terus ke bawahnya, nah ini GUI-nya ini untuk membuat GUI-nya. Nah, ini kita pakai opening FJN-nya pakai compile 1, outputnya pakai compile 1. Nah, ini untuk opening, terus pakai output untuk menampilkannya. Nah, yang tadi kita pakai ini push button 1 callback. Nah, filenya ini kita menggunakan format apa aja bebas. Dan kita pakai BMP atau pakai JPG atau pakai PNG atau TFFF itu bisa kalau kita select image-nya. File infonya ini dari file name. Jadi kita masukkan nama, nah otomatis dia bakal kebaca. Ini saya semua dan ditampilinnya file name, PN, handles access 1 untuk menampilkannya. Kemudian yang push button 2. Nah, push button 2 ini untuk menampilkan untuk menjalankan yang hasil dari kompresinya itu. Nah, di sini ada please select image first dulu. Dan ini dari rumus-rumusnya dari kanal-kanalnya ini juga sama kanal-kanalnya semua. Nah, untuk menampilkan hasil dari kompresinya ini invite hasil kompres JPG file infonya ini. Jadi nanti ketika eh, filenya yang kita pilih misalnya IMG 7836. Nah, hasil kompresnya ini bakal keluar dalam bentuk JPG juga di beda file. Tuh, nah hasilnya di sini nih. Dia bakal keluar nanti di sini. Sama untuk tampilin nah ini, tampilin ini. Selesai.
Mungkin kita langsung jalanin aja ya. Mungkin daripada penasaran dari tadi kita nungguin. Nah, kita pencetkan di sini. Kita misalnya specialist image, kita menggunakan yang IMG 7836. Itu kan file bebas, bisa pakai BMP, JPG, PNG, TXF ya. Open. Nah, ini dia hasilnya 2415 KB alias 2,4 MB. Nah, ketika kita pencet compress, ini agak loading ya. Jadi tunggu aja sampai loading, sampai keluar angkanya di sini, baru udah selesai. Oke, ditunggu. Agak lama sih emang karena kompres ini memerlukan waktu juga yang cukup lama, yang agak cukup lama. Tapi hasil filenya jadi agak kecil, nggak segede yang originalnya. Oke, tunggu agak lama sih, jadi ditunggu aja ya sampai dia keluar angkanya. Oke, tunggu. Nah, ini dia. Hasilnya jadi 245, 255. Alias cuma 245 KB dari yang tadinya 2415 setelah 2 MB lebih dan jadi cuma 245. Nah, gimana sih cara melihat hasilnya? Nah, cara melihat hasilnya tuh di sini. Ini yang tadi kita pakai file ini, kemudian hasilnya di sini. Nah, itu dia. Ini kalau mau kelihatan di file ya. Di tadi kita pakai pertemuan 10. Nah, di sini. Di sini file kan 2416. Nah, dari kompas hasilnya jadi segini kan. Nah, mungkin secara kasat mata sih nggak ada bedanya. Ini kan yang asli ini. Jadi yang hasil kompasnya seperti ini. Nah, ya. Hasilnya nggak ada terlalu beda secara signifikan ya. Yang berarti ini sangat-sangat berguna bagi kalian yang memorinya penuh, tapi tetap ingin menyimpan file dalam hasil yang cukup bagus. Dan kompasnya ini juga hasilnya nggak terlalu jauh beda sih sama yang aslinya. Tapi memorinya itu jauh beda. Nah, makanya kayak eh, penting banget kalau misalnya kalian ingin mengompres gambar gitu biar nggak terlalu gede dan terlalu banyak makan memori. Nah, mungkin segini aja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.